seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir yang artinya pelari dan curere yang berarti tempat berpacu, sehingga kurikulum diartikan sebagai trek dan jalur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Di Indonesia, kurikulum pendidikan mengalami beberapa perubahan, mulai dari kurikulum 1947, kurikulum 1994, kurikulum 2006, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim telah meluncurkan kurikulum Merdeka pada 11 Februari 2022. Sebelumnya, kurikulum Merdeka dikenal sebagai kurikulum prototipe. Kurikulum Merdeka adalah pendidikan berpatokan pada esensi dari belajar, di mana setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Dengan kedua hal tersebut, maka tolak ukur yang diterapkan untuk menilai kedua anak yang memiliki minat berbeda pun tidak sama, sehingga setiap anak tidak bisa dipaksakan untuk mempelajari suatu hal yang tidak disukainya. Pelaksanaan atau implementasi Merdeka Belajar dapat dibagi ke dalam beberapa episode, antara lain 1. Menghadirkan 4 pokok kebijakan terkait dengan paradigma metode belajar dan mengajar yang lama diubah menjadi lebih progresif ke arah kemajuan. Yang kedua, penghapusan ujian sekolah berstandar nasional dan mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, perubahan terhadap kebijakan penerimaan peserta didik baru yang mana harus lebih fleksibel. Selain itu, pada kurikulum Merdeka, asesmen atau penilaian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum tersebut, termasuk melakukan observasi terhadap proses pembelajaran di kelas, mengumpulkan data dari siswa, mengumpulkan data dari guru, serta melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan staf pendidikan. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis dan dijadikan dasar untuk menentukan apakah kurikulum tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan standar pendidikan yang telah ditentukan. Asesmen kurikulum Merdeka juga merupakan cara untuk mengetahui keberhasilan implementasi kurikulum di sekolah-sekolah. Dengan melakukan asesmen, Kemendikbudristek dapat mengetahui bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan di lapangan dan apakah kurikulum tersebut memiliki dampak positif terhadap proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, hasil asesmen kurikulum Merdeka juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum yang lebih efektif di kemudian hari. Asesmen kurikulum Merdeka merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Dengan melakukan asesmen terhadap kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah, Kemendikbudristek dapat mengetahui apa kurikulum tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah dan standar pendidikan yang telah ditetapkan, serta mengetahui keberhasilan implementasi kurikulum tersebut di lapangan. Dengan demikian, asesmen kurikulum Merdeka merupakan salah satu langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pada kurikulum Merdeka terdapat 2 asesmen, yaitu asesmen sumatif dan asesmen formatif. Asesmen sumatif merupakan penilaian berupa data kualitatif yang dilaksanakan secara periodik setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk pelaporan hasil belajar. Hasil penilaian sumatif siswa terdapat 4 kualitas, yaitu 1. Perlu dibimbing, 2. Cukup, 3. Baik, dan 4. Sangat baik. Sedangkan asesmen formatif merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Penilaian ini dilakukan pada awal pembelajaran dan saat pembelajaran berlangsung.
Hasil dari asesmen formatif digunakan untuk pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam rapor. Di tahun ajaran 2022-2023, penerapan kurikulum Merdeka ini tidak hanya akan dikhususkan pada satuan pendidikan tingkat SMA sederajat saja, namun kurikulum ini juga bisa dimulai pada tingkat lainnya, seperti TK, PAUD, SD, SMP, hingga perguruan tinggi. Tentunya penerapan kurikulum ini memiliki perbedaan pada masing-masing jenjang. Berikut beberapa poin yang menjadi perbandingan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 dalam jenjang sekolah dasar.